Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Abnai at-talabah, anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan dan masih diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sungguh luar biasa. Dan apabila kita menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Baik, kita lanjutkan ngaji kita tilawah suratul kahfi ayat 51 nggih. Ayat 51. Man yurid an yusahibani fi hadzal majlis. Man yurid an yusahibani fi hadzal majlis. Saya translate ya. Saya translate. Wants to accompany me. Yang mau menemani saya siapa? Yang mau memandu tilawah dalam amrina, ya. Ayo Mbak. Kelas 8B ada nggak? Kelas 8B? 8B. Afif, mau Afif? Delapan A. Sudah, yang sudah biarkan berlalu. Oke. Ayat 51 ta'awudz dan basmalahnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah bertilawah bersama surat Al-Kahfi ayat 51 hingga ayat 60. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan ayat 61 sampai ayat 70 nggih. Semoga apa yang kita baca tadi senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abnai at-talabah, anak-anakku sekalian, di ayat 51 hingga ayat 60 tadi yang kita baca ada beberapa
pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil, bahwa manusia atau orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat kezaliman selama hidup di dunia, nanti pastinya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Maka mereka akan dihadapkan dengan yang namanya neraka. Akan diperlihatkan kepada orang yang berbuat dosa, yang ahli maksiat, yang akan ditampakkan nantinya yaitu neraka. Dan pastinya akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan amalan selama dia hidup di dunia, ya. Dan Allah bukan zat yang tidak adil, ya. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha adil, ya, karena mempunyai nama dari Asmaul Husna yaitu Al-Adlu, ya, yang maha adil. Maka sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Kalau baik, ya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala, ya, dengan ganjaran yang sesuai. Dan apabila itu bentuknya adalah keburukan, kemaksiatan, kezaliman, ya, maka juga akan dibalas oleh Allah. Ya, maka hidup itu adalah pilihan. Kita mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ya, kita mau memilih takwa atau kita memilih maksiat. Itu ya. Di dalam surah Al-Maidah dijelaskan, disampaikan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan, albir, wat taqwa, dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan jangan sampai kalian saling tolong menolong dalam ismi, dosa, ya, wal udwan, dan permusuhan, ya. Jadi itu adalah jalan pilihan kita, ya. Kita mau pilih yang takwa, pilih kebaikan, atau malah pilih yang dosa dan juga permusuhan. Itu ya. Maka sebaik-baik manusia disampaikan yang pertama adalah manusia itu bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka tolong menolonglah dalam kebaikan, ya, sehingga kamu menjadi orang yang bermanfaat, itu ya. Dan jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam keburukan. Ya, contoh kecil saja. Apa sih tolong menolong dalam keburukan itu? Nyontek, ya, Danu ya. Ya, mohon izin, menyontek, ya, atau apa bahasa yang lain, apa mencontek itu? Contoh, nyontek. Ya, itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Ya, itu perbuatan yang albir atau yang al-itsm, yang baik atau yang dosa? Nah, itu kan yang dosa sebetulnya, ya. Tidak boleh. Nah, itu namanya berbuat curang itu. Ya. Kalau dalam ujian, salah satu bentuk dari
dosa itu adalah tadi nyontek, apalagi kemudian tolong menolong dalam keburukan tadi, ya, menyontohkan, memberikan contohan kepada temannya. Nah itu maka bukan saling tolong menolong dalam kebaikan, malah saling tolong menolong dalam keburukan. Ya, maka kalau ujian ya memang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan matang, ya, pastinya dengan belajar, itu kan. Nah maka Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan bahwa ada 6, ya, ada 6 hal, ya, ada 6 hal yang bisa didapatkan oleh penuntut ilmu, atau syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6, gitu ya. Ini pernah saya sampaikan di kelas 9A, atau mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Apa yang pertama? Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Ya, wahai saudaraku, wahai anakku, wahai muridku, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal atau 6 perkara. Apa yang pertama? Halo? Kelas 9A, masih ingat? Zaka. Yang pertama adalah zaka, dengan kecerdasan. Ya, kecerdasan ini tidak hanya kecerdasan secara intelektual, tetapi kecerdasan secara sosial, ya, kecerdasan bagaimana dia bersikap, bagaimana kemudian membangun visi pribadi yang kuat, itu juga termasuk kecerdasan, ya, itu ya. Kemudian hirsun, tamak. Apa itu tamak? Rakus, ya, rakus terhadap ilmu itu boleh apa tidak? Loh, kok nggak boleh? Rakus terhadap ilmu, oh malah sangat-sangat boleh, ya. Kalau rakus terhadap harta, makanan, itu ya nggak boleh, ya Rina, ya. Ya. Nah, kalau rakus terhadap makanan, harta, itu yang tidak boleh. Tapi kalau terhadap ilmu itu malah sangat-sangat dianjurkan, ya. Kemudian ijtihad, yang ketiga adalah ijtihad. Untuk memperoleh ilmu itu harus dengan kesungguhan, harus sungguh-sungguh. Kamu sekolah di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini sungguh-sungguh atau malas-malasan? Sungguh-sungguh atau malas-malasan? Sungguh-sungguh, ya. Maka tidak boleh nanti minta jam kos. Nah, kalau minta ke gurunya jam kos, berarti itu tanda kemalasan. Fahim tum? Ya. Kalau kamu sungguh-sungguh, maka minta tugas yang banyak kepada gurunya. Ustadz, ustadzah, bu, pak, kita mau tugas yang banyak. Itu tanda kesungguhan. Fahim tum? Ya, wajtihadun wa dirhamun. Kemudian yang keempat adalah dengan dirham. Dirham diibaratkan seperti uang, ya, biaya. Maka sekolah, pendidikan itu butuh biaya, ya. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustad, dekat dengan ustad, ya. Sering tanya itu juga merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mencari ilmu atau mendapatkan ilmu, ya. Sering tanya aja, kalau nggak paham itu ditanyakan. Dan yang keenam adalah tulul zaman, yaitu waktu yang lama. Tidak mungkin mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu dengan waktu yang singkat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak bisa, ya. Kalau mau mendapatkan ilmu itu harus dengan waktu yang lama, tidak bisa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti apa? Proklamasi, ya, tidak bisa seperti proklamasi. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya, kamu masuk TK, masuk SD, SMP, kemudian SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi, kuliah. Itu tahapan-tahapannya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Fahim tum? Ya, maka tidak ada yang
instan. Tak bisa bayi lahir langsung dia pinter, ya. Pasti masih oek-oek dulu ya kan. Tak bisa langsung bisa ngomong, kecuali siapa? Nabi Isa ya. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat dan apa yang saya sampaikan tadinya bisa kemudian menjadikan bekal untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.